Apa kabar? Kembali berjumpa ya, zodiak Aries. Asal muasal Khodam zodiak Aries. Asal muasal Khodam zodiak Aries. Khodam pendamping tentunya ya di sini. Jadi zodiak Aries yang merasa eh, punya Khodam ya, punya pendamping dari bangsa gaib. Ini mesti memahami dari mana asalnya ini pendamping ini ya, dari mana asalnya. Apakah dari bawaan sejak lahir, ataukah dari turunan, ataukah saat dia sudah remaja, saat dia sudah dewasa, saat merasakannya misalkan segede gini ya, segede saya, atau ada yang sayang, nah, sekedar khodam itu ada yang sayang, atau dia dari hmm, dari hasil usaha ya, jadi dari hasil dicari sehingga didatangkan ya, dari hasil didatangkan sehingga khodam itu datang ke zodiak Aries dari hasil usaha, atau tidak dari hasil usaha, memang ada bangsa gaib yang sayang karena misalkan berbagai faktor seperti rasa perih, rasa pedih. Nah biasanya kalau orang tersakiti, eh, terus apa tuh namanya, apa, hatinya dikecewakan, pedih, perih, sakit hati, nah itu nanti ada yang sayang dari bangsa gaib mungkin. Nah tapi berbagai faktor juga, ada yang sayang atau bisa jadi dia disayangi oleh bangsa gaib itu dikarenakan dia dia itu zodiak Aries itu sayang juga ke sesamanya sehingga disayangi sama bangsa gaib. Haha gitu ya. Jadi mesti tahu asal usulnya dari mana nih bagi yang merasa memiliki khodam itu. Bagi yang merasa ada yang membantu dari bangsa gaib ini, dari mana ini? Itu ya, jadi mesti dipahami apa manfaatnya memahami. Ada istilah tak kenal maka tak sayang kan ya. Jadi biar kita bisa lebih mengenal diri sendiri juga, lebih mengenal karakter kita juga gitu ya. Karena kalau sudah mengenal diri sendiri kan itu lebih mudah untuk memahami diri sendiri sebenarnya mau apa kita itu, sebenarnya untuk apa kita itu mencari sesuatu atau membutuhkan sesuatu itu untuk apa, apakah memang kita sukai ataukah tidak kita sukai kan gitu ya, apakah ini hanya kemunafikan, apakah ini kejujuran kan gitu. Kalau sudah bisa memahami diri sendiri. Nah mengenal asal usul khodam itu juga bisa untuk itu. Nah ketika kita bisa mengenal asal usul khodam ini dari mana nih, kita pikirkan ya, oh dari karuhun kita, dari kakek buyut kita, misalkan diutus khodamnya ke kita waktu dulu untuk melindungi anak cucunya. Maka kita bisa berterima kasih mungkin ke karuhun ya, bisa terima kasih dengan cara menghadiahi atau apa, ziarah ke makamnya kan gitu ya. Misalkan ini khodam ini sepertinya karena sayang ke kita, karena sayang ke kita, karena kita apa disakiti atau rasa pedih itu
Nah, kita bisa memahami bahwa jangan terlalu putus asa saat kita misalkan disakiti, dikecewakan, kan gitu ya. Karena ada bangsa gaib juga yang membantu. Bukan bukan bisikan gaib ya, tetapi ada bangsa gaib juga yang membantu, yang mendampingi. Jangan sampai putus asa, harus semangat terus. Nah, itu ya. Di balik derita selalu datang bahagia. Nah, itu. Jadi jangan merasa sendiri, jangan merasa kesepian, jangan merasa kita tuh selalu didolimi, jangan merasa kita tuh selalu apa ya, tersudutkan, jangan gitu ya. Jangan merasa kita tuh kenapa hanya kita yang nasibnya begini. Jangan gitu ya. Nanti bisa gelap ya, jangan sampai begitu. Tapi bahagia dan derita memang sudah diatur. Nah, sementara banyak yang sayang ke kita. Nah, yang sayang ini itu bisa menjadi motivasi untuk kita. Nah, itu ya. Begitu kan. Jadi saya beberapa kali menemukan orang-orang misalkan canda-canda ya, canda-canda. Kata saya tuh, oh itu ada yang sayang tuh, ada yang sayang. Misalkan ada seseorang nemu barang atau nemu uang, ya canda-canda. Dia percaya ke yang gaib begitu ya, yang gaib begitu. Wah, cina ini saya nemu uang, saya nemu barang nih. Wah, itu mungkin ada yang sayang. Nah, canda-canda gitu. Dia tergugah hatinya ternyata. Dibuktikan begitu. Tergugah hatinya ternyata ada yang sayang. Ketika misalkan dia merasakan yang lahir, yang bangsa lahir itu menyudutkan dia, ternyata yang gaib ada yang sayang, gitu ya. Sehat selalu jadi Aries.